Pamekasan adalah salah satu kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Madura di selatan, Kabupaten Sampang di sisi barat, dan juga Kabupaten Sumeneb di sisi timur. Pamekasan sendiri terdiri atas 13 kecamatan yang terbagi atas 11 kelurahan dan 178 desa dengan pusat pemerintahannya ada di Kecamatan Pamekasan. Secara topologis, Pamekasan adalah kabupaten yang kaya dengan keindahan alam karena memiliki gunung sekaligus pantai. Secara demografis, kabupaten ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih dari 695.505 jiwa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, nelayan, dan juga pengrajin batik. Industri batik di Pamekasan adalah usaha kerajinan rumah tangga yang dikerjakan sebagai usaha sampingan yang sementara ini mayoritas masih bersandar pada usaha pokok yakni petani. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengambil inisiatif untuk mengembangkan industri yang potensial ini dengan memproklamirkan diri sebagai kota batik di tahun 2009 bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-479. Dengan mengusung tema mempertegas Pamekasan sebagai kota batik di Jawa Timur, kala itu pemerintah menggelar Pamekasan Membatik di Monumen Arek Lancor yang menjadi jantung kota Pamekasan dan mengundang 600 perempuan pengrajin batik tulis yang tersebar di 4 kecamatan untuk mengerjakan motif kain batik sepanjang 1.530 meter, dan kegiatan ini pun berhasil mencatatkan diri dalam Museum Rekor Indonesia Muri. Batik di Madura, termasuk juga di Kabupaten Pamekasan, merupakan hasil produksi turun-temurun dari nenek moyang kita. Dan alhamdulillah perkembangan batik di Pamekasan dalam beberapa tahun terakhir ini cukup baik, baik dari segi produksi maupun dari segi tata niaganya. Bahkan sejak tahun 2009 yang lalu, Pamekasan dicanangkan sebagai kota batik, yang mana waktu itu ditandai dengan kegiatan super batik, 1.000 perempuan membatik, dan alhamdulillah merupakan rekor muri di Indonesia. Dan sejak saat itu perkembangan batik terus berkembang sampai sekarang. Sejak dikukuhkan sebagai kota batik, industri batik di Pamekasan semakin berkembang dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kuantitas dapat kita lihat dari pertumbuhan jumlah pengrajin, sementara dari segi kualitas dapat kita lihat dari semakin berkembangnya corak dan keberanian pembatik dalam menumpahkan warna pada motif kain batik. Di sisi lain, gapura dan mural bernuansa batik pun bisa dengan mudah kita jumpai di Pamekasan. Dinding-dinding kota Pamekasan digambar mural dengan motif-motif batik Pamekasan yang sangat cantik dan menarik hingga menambah pengukuhan identitas kota sekaligus simbol budaya. Dalam tahap awal perkembangan batik di Madura, kota Pamekasan memegang peranan penting. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa sejarah batik Madura tidak terlepas dari keberadaan kerajaan Pamelingan yang sekarang dikenal dengan nama Pamekasan. Dalam cerita tutur yang dituliskan Dewan Kesenian Pamekasan, sejarah batik Madura di Pamelingan dimulai pada abad ke-16 hingga 17. Hal ini dilihat dari peperangan antara Raden Azhar melawan Kelesab di Pamekasan. Kala itu Raden Azhar memakai pakaian kebesaran kain batik dengan motif parang atau dalam bahasa Madura disebut sebagai motif leres. Motif ini adalah motif garis melintang simetris. Ketika memakai kain batik motif inilah Raden Azhar dinilai tampak gagah. Sejak itulah batik menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Madura, terutama pembesar di Pamekasan. Kain batik lalu menjadi daya tarik dari masyarakat. 3 abad kemudian, batik Pamekasan menjadi warisan budaya asli daerah yang hingga kini diajarkan secara turun-temurun.
Keterampilan membatik di lingkungan komunitas pembatik diwariskan tanpa melalui semacam kursus ataupun pelatihan khusus. Anak-anak mengikuti orang tuanya membatik sampai mereka mencapai tingkat terampil. Sejalan dengan proses alih keterampilan tersebut, maka motif-motif pun lebih berkembang. Ragam motif batik Pamekasan terinspirasi dari lingkungan keseharian dalam hidup seperti motif tumbuhan, binatang laut, serta motif kombinasi hasil kreasi pembatik sendiri. Akan tetapi meskipun sama-sama berada di wilayah Pamekasan, batik dari tiap daerah selalu memiliki ciri khas tersendiri yang mewakili daerah masing-masing pembatik. Batik yang dihasilkan oleh masyarakat daerah pedalaman akan berbeda dengan batik dari daerah pesisir karena karakter masyarakat setempat memiliki pengaruh yang besar pada hasil akhir dari sebuah batik. Saat ini yang tampak di Pamekasan adalah tiada hari tanpa membatik. Mayoritas sentra batik Madura merupakan usaha kecil menengah yang dikerjakan di rumah-rumah. Kegiatan membatik merupakan bagian dari keseharian dan sampai sekarang masyarakat membatik masih mempertahankan produksi tradisional yang ditulis dan diolah dengan cara-cara tradisional. Perkembangan yang cukup menarik terjadi di Dusun Podek, sebuah dusun di Kecamatan Palengaan. Di sini sedang berkembang batik dengan karakter dan corak yang halus dengan perpaduan corak tumbuhan dan hewan dengan motif liris. Motif ini adalah perpaduan dari hokokai atau pengaruh Jepang yang menyerupai motif pagi sore, yakni membagi selembar kain menjadi dua bagian dengan motif yang berbeda antara bagian satu dengan lainnya. Batik Podek juga memiliki ciri yang menonjol, yakni ornamen bunga sakura yang bermekaran dengan warna yang lembut nan cerah dan sering pula dihiasi dengan kupu-kupu di bagian tepi kain ataupun tengah. Beberapa bahan yang biasa digunakan dalam proses membatik antara lain adalah kain, minyak ketel, malam, pewarna atau celupan, abu soda, sabun cuci, dan juga air bersih. Sedangkan beberapa alat yang harus disiapkan untuk membatik antara lain, yang pertama yaitu canting batik, digunakan untuk menggambar motif di atas kain. Lalu yang kedua adalah posoh atau kuas dari kain. Fungsinya untuk menutup bunga atau dasar kain yang ingin dipertahankan warnanya. Selanjutnya adalah kompor dan wajan kecil yang dipergunakan untuk memanaskan lilin ataupun malam. Yang keempat adalah mangkrengan yang berfungsi sebagai tempat untuk menyampirkan kain yang sedang dibatik. Yang kelima adalah bak celup, biasanya terbuat dari kayu ataupun logam anti karat yang digunakan untuk mencelup batik. Dan yang keenam adalah bak cuci, tong, dan juga kompor lorotan. Dan yang ketujuh adalah sampengan, yakni jemuran untuk menjemur batik yang sudah jadi. Setelah pemotongan bahan baku, tahap awal pembatikan yang biasa dilakukan yaitu mengetel kain, yakni membasahi kain tersebut dengan larutan minyak kacang, soda abu, tipol, dan air secukupnya. Lalu dijemur hingga kering dan proses ini diulang-ulang agar cat warna bisa meresap ke dalam serat kain dengan sempurna sebelum digambar ataupun didesain. Langkah berikutnya adalah mendesain, yakni menggambar pola dasar dengan pensil sesuai motif yang mereka kehendaki, kemudian diikuti dengan memakai canting yang tintanya terbuat dari malam, dan terkadang gambar yang dihasilkan biasanya tidak memakai pola, melainkan spontan, dan hal inilah yang kemudian membuat batik tersebut menjadi lebih menarik dan juga khas. Selanjutnya adalah proses pewarnaan. Awalnya, bagian-bagian yang direncanakan tetap berwarna putih ditutup dengan lilin. Tujuannya adalah agar ketika kain dicelup untuk diwarnai nanti, bagian yang tertutup lilin tetap akan berwarna putih. Warna putih ini mungkin tetap dibiarkan putih atau mungkin akan diberikan warna lain pada pewarnaan tahap kedua. Setelah pewarnaan, tahap berikutnya adalah melorot, yaitu menghilangkan semua malam yang melekat di kain dengan memasukkannya ke dalam air mendidih. Dan yang terakhir adalah dijemur, yakni kain dijemur di panas matahari hingga warna-warnanya kering dan siap untuk dipasarkan.
kreativitas orang Pamekasan ini menjawab kebutuhan masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, muncullah apa yang disebut dengan pertama tentang serat kayu. Serat kayu ini sebetulnya bukan teknik lama, bukan temuan baru. Ini adalah teknik lama yang biasanya orang di Batik Wonogiri itu disebut remekan. Tetapi remekannya ini diatur. Jadi merupakan serat-serat seperti serat kayu begitu, dan itu menjadi tren dan disebut dengan serat kayu. Kemudian berikutnya berkembang lagi apa yang disebut dengan kalau di Jawa dikenal dengan canting cap dengan motif yang klasik. Justru di Pamekasan ini punya canting cap tapi dari paku. Nah, itu satu kreativitas karena keterbatasan teknologi dan juga keahlian, akhirnya mereka menciptakan itu dan sekarang menjadi tren dan itu mempermudah sehingga bisa mendapatkan batik dengan harga yang cukup murah karena mereka menggunakan itu. Nah, untuk batik-batik yang halusan begini, ini kan satu kesulitan. Nah, kesulitan itu bisa diatasi dari mereka itu menemukan satu canting yang disebut dengan canting korek. Artinya canting itu dipanasi dengan korek api dan itu memungkinkan karena panasnya stabil sehingga bisa digunakan dengan ujung canting yang 01 atau yang disebut dengan canting emas itu, dan hasilnya lebih cepat kemudian lebih rapi. Nah, itu yang menjadi keunikan dan keunggulan yang membedakan dengan yang lain. Data dari Disperindak Pamekasan menunjukkan industri batik tersebar di 11 kecamatan dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Tercatat ada 12.000 unit usaha di 11 kecamatan itu dengan total produksi 279.680 lembar per tahun, yakni sekitar 50% masuk pasar regional dan nasional, sedangkan 15% masuk ke pasar internasional dan sisanya sekitar 35% dari jumlah produksi dipasarkan di pasar lokal Madura. Sentra penjualan batik di Kabupaten Pamekasan adalah pasar batik tradisional di Pasar 17 Agustus yang terletak tidak jauh dari gerbang masuk kota Pamekasan. Bentuknya berupa los khusus dan juga kios-kios untuk menampung para penjual batik. Lalu untuk kebutuhan pariwisata, Pemkab Pamekasan telah membangun sebuah gedung bertingkat yang diberi nama Pasar Batik Joko Tole dan ruang pamer untuk industri kecil rumah tangga dengan batik sebagai komoditas andalan. Selain itu, Pemkab juga mewajibkan setiap hotel untuk membuka etalase penjualan hasil industri kecil kerajinan, terutama batik. Terkait dengan perkembangan batik di Kabupaten Pamekasan dan harapan kita ke depan, tentu bagaimana batik ini terus kita berdayakan dan terus kita kembangkan, baik dari segi produksinya, terutama yang memang sementara ini masih dirasa masih kurang, terutama dalam tata niaganya. Kita punya pasar batik, menurut komunitas batik dari luar Pamekasan, mereka mengatakan ini pasar batik terbesar di Asia Tenggara dan insya Allah akan kita benahi ke depan. Termasuk juga tahun depan kita akan membuat kampung batik di beberapa sentra batik di Kabupaten Pamekasan. Ini juga merupakan rangkaian daripada kegiatan pariwisata yang mau kita upayakan di Pamekasan. Pelestarian batik sebagai warisan budaya bukan hanya romantika masa lalu, namun justru membangun masa depan dengan membuat kesinambungan potensi masa lalu dengan berbagai perkembangan zaman.
Kini, Pamekasan telah menobatkan diri sebagai kota batik yang akan terus bergema. Semakin berkembangnya sentra-sentra pembatikan di berbagai pelosok kecamatan telah menghidupkan Pamekasan, sekaligus memberikan sumbangsi yang lebih besar dalam perkembangan batik di Indonesia, karena dari sebuah batik, setetes malam mampu menceritakan sejuta kasih dan menghasilkan sejuta inspirasi.